teman-teman semuanya, welcome back to channel YouTube aku. Nah kali ini aku nggak sendirian dan aku kali ini punya kesempatan yang sangat menarik karena aku kedatangan teman aku, yaitu kalian akan tahu sendiri gitu. Jadi aku akan meminta teman aku ini memperkenalkan diri. So stay tune di channel aku ini. Oke. Nah, siapa sih teman aku ini, pasti kalian penasaran atau mungkin udah ada yang tahu nih. Kebanyakan sih kayaknya sih udah ada yang tahu ya. Nah, sebelah aku seorang perempuan cantik berbaju hitam ya kan. Seragam. Tapi seragam, bukan seragam juga ya Teh. Karena kita sama-sama hitam ya. Oke, aku biasa manggilnya Teteh. Teteh Mami, ya teteh aku. Teteh aku. Karena waktu pertama kali aku ketemu, pertama banget aku ngeliat, wah ini kayak bener-bener mami aku masih muda gitu. Dari tingginya, dari perawakannya gitu, tegap kayak suka dipanggil polwannya kan? Yes, bener kan? Bener nggak? Aku nggak salah ya? Nggak. Bener ya? Bener, banyak banget panggil polwan. Oke. Kalau di Bandung udah taunya aku bilangnya Ibu Polwan. Oh, Ibu Polwan. Karena rambutnya pendek terus juga kan. Oh iya. Jadi aku biasa manggilnya Teh Dinar. Teh Dinar? Iya. Bener aku manggilnya? Bener. Oke, sebenarnya namanya Teteh itu siapa sih? Nama aku Dinar Gita. Lengkapnya masih ada sih ya, Dinar Gita Kancana. Tapi untuk ininya sih Dinar Gita aja. Dinar Gita aja. Jadi aku panggil aja boleh? Jadi kalau teman-teman ada sebagian besar yang nyanyi lagi, manggil aku Gita, ada Dinar, atau kebanyakannya hanya Teteh aja. Hanya Teteh aja ya? Teteh gitu kalau ini, kalau... Teteh itu kan biasanya nama panggilan dari satu daerah tertentu gitu ya, Teh, di Bandung gitu ya. Berarti Sunda, Teteh Sunda ya, Teteh. Nah, Teteh itu berasal dari Sunda? Bandung. Cuma untuk panggilan Teteh itu umumnya orang Sunda ya, timbangnya Teteh itu kayak kakak gitu, kakak perempuan tuh Teteh. Jadi memang udah dari dulunya dipanggilnya Teteh gitu, Teh Dinar gitu ya? Selama di aplikasi aja nih, gitu. Teteh. Karena tahu orang Bandung itu otomatis orang tuh manggilnya aku Teteh. Oh, jadi Teteh itu di Bandung apa di aplikasi? Apanya? Lahirnya? Asalnya ya? Bandung lah. Oh, Bandung, gitu ya. Aku tuh sebenarnya awalnya tuh taunya kan namanya Teh Jodin ya kan, yes, ya kan, di aplikasi itu. Iya. Ya, kita kebetulan nih teman-teman nih ketemunya di salah satu aplikasi bernyanyi ya kan, karena kita kebetulan sama-sama penyanyi. Karena kalau suka memasak. Suka memasak, bukan. Atau stand up comedy. Tapi kadang-kadang walaupun di aplikasi itu kita suka stand up comedy ya Teh, suka ketawa sendiri gitu. Iya betul. Nah aku pertama kali kenalnya Teh Jodin gitu kan. Terus sekarang berubah menjadi Teh Dinar Gita. Akhirnya aku tahu bahwa nama panjangnya adalah Dinar Gita gitu. Boleh nggak Teh sedikit cerita? Apanya? Awal mulanya kenapa namanya Jodin gitu. Terus kemudian berubah jadi Teh Dinar gitu loh Teh. Kalau awal mulanya sebenarnya Jogita. Jadi Jogita itu saya gabungan nama aku sama suami itu kan Johannes sama Gita. Terus pindah aplikasi aku kasih nama lagi Jodin. Itu tetap aja ada Dinarnya. Jadi Johannes sama Dinar. Terus sehubungan dengan aku punya single dengan harus pakai nama lahir aku, akhirnya aku pakai Dinar Gita. Akhirnya berubah nama menjadi Dinar Gita. Jadi teman-teman segala sesuatu dapat berubah ya kan. Nah ada beberapa kata yang cukup menarik sih sebenarnya buat aku ya. Apakah itu? Ayo ada yang bisa tebak? Enggak kan? Karena itu hanya ada di dalam hati aku. Yes, kita memang sering telepati ya. Iya. Tiba-tiba. aku ngerasa sih di belakang layar kita nih pada kesel semua. Gitu kayaknya pengen komentar tapi nggak bisa gitu. Mungkin misalnya kita berhasil ya. Iya benar. Girl power. Aplikasi dan tadi apa ya kata-kata menarik buat aku, aplikasi dan single. Menarik untuk kita bahas nih Teh sebenarnya. Jadi kalau aplikasi itu boleh tahu nggak aplikasi itu apa dan Teteh itu ngapain di situ? Aku panggil Teh Dinar berarti ya. Oke. Teteh aja juga nggak apa-apa. Teteh gitu. Teteh aja gitu itu aplikasi tuh. Tetep ya. Maaf ya. Dimaafkan.
Iya. Jadi aplikasi menyanyi, nggak apa-apa nih sebut? Iya, nggak apa-apa. Jadi aplikasi pertama itu aku di Smule. Smule itu murni kita aplikasi yang hanya menyanyi situ ya. Jadi awal mulanya masuk Smule itu karena aku dulu harus latihan ada lomba bernyanyi di Jogja Festival. Oke. Nah, Oke, nanti kita bahas ini dulu. Terus di situ aku mau juga dong, istilahnya dari hobi harus dapat cuan. Nah di situ ternyata itu banyak event lomba-lomba itu ya lumayan lah gitu. Nah kesininya aku yang, banyak juga penyanyi yang baru juga kan. Nah, terus ada temanku nawarin aplikasi musik satu lagi itu Wising. Nah itu untuk serius di live streaming. Oke. Nah itu Desember 2021. Aku mulai di situ, mulai ke dunia live stream. Nah itu bertahapnya juga sangat-sangat berproses ya, dari yang kita viewers berapa, gifter. Nah memasuki hampir 1 tahun. Nah itu 2021 aku pindah aplikasi lagi, tapi masih di aplikasi menyanyi ya. Nah di sini tapi aku tidak ikut event seperti yang sebelumnya. Di sini lebih ke live streaming. Oke. Live streaming itu yang sangat-sangat berproses dari awal, yang viewer cuman berapa, yang nge-gift cuman berapa, tapi aku jalanin aja gitu, berproses dan menikmati sangat proses itu sampai akhirnya satu waktu tuh aku bertemu lah orang-orang hebat di belakang lagu Shine ini. Oke. Awal mulanya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau aku boleh sedikit tarik kesimpulan dari aplikasi yang satu dengan satu ya, Smule dan Wising ini adalah aplikasi bernyanyi dong ya. Berarti Teteh emang punya concern atau ketertarikan dalam bernyanyi gitu. Itu sebenarnya baru dulu sih enggak ya, karena aku sebenarnya gambar dulu, fashion design kan. Oke. Itu menyanyi itu semenjak aku di Jogja. Oh jadi Teteh tuh tadinya di Bandung, terus kemudian pindah ke Jogja. Nah ini juga yang satu hal yang cukup menarik gitu. Tadi soalnya kan Teteh kan bilang Teteh dari Bandung, terus tiba-tiba waktu tadi menceritakan bahwa ketertarik ada lomba di Jogja. Berarti Teteh sempat pindah ya, sudah pindah gitu. Berarti Teteh sekarang domisilinya lebih di Jogja. Oh oke, lebih di Jogja. Dan mulai ketertarikan itu ketika sudah mulai di Jogja. Iya. Boleh tahu dong? Kenapa bisa tiba-tiba tertarik dengan nyanyi dan kemudian ikut lomba-lomba gitu? Pertama itu ikut karena benar-benar di Jogja itu kita yang tidak ada saudara, tidak ada apa kan. Carilah ceritanya nih, cari kesibukan, coba-coba nih pengen ada lomba nyanyi dulu dalam rangka HUT Jogja yang ke berapa gitu kan. Ikutlah, aku lolos nih masuk semifinal. Nah, itu kan harus latihan kan. Kalau latihan itu kan aku dulu ke tempat karaoke, aku lupa namanya apa. Cuma kan lumayan nih sekali datang berapa, cuman sejam pun gitu kan. Nah akhirnya terus iseng-iseng lah ke Smule itu. Di situ kan banyak sekali lagu yang kita mau itu ada di sana untuk latihan. Nah, itu awal mulanya. Pindah ke Wising itu 2021. 2021. Oh diajak temen atau memang ada ketertarikan sendiri? Wah kayaknya. Diajak temen. Karena aku dulu nggak main di sana kan. Mainnya di lapangan pasti, main gundu. Gasing, gundu. Congklak udah pernah belum congklak? Sudah. Jadi kita bahas apa? Ada kesel di belakang. Ada yang ditinggal main dong. Biar gak denger. Main beko? Tahu juga ya Teteh ya. Yo, galasin ya. Oke, main ke sana gitu kan ya. Ya tadi Teteh sempat cerita bahwa mulai dari viewers kecil kemudian sampai dengan sekarang berarti ya. Dari 2000 itu mau 2 tahun berarti aku. Oke, 2021. Desember besok tuh 2 tahun. Oh, 2021 dan 2023 dan sekarang Teteh itu punya single. Nah, ini adalah kata kedua tadi yang menarik perhatian aku gitu kan. Single. Judulnya Shine. Oke, judulnya Shine. Boleh cerita sedikit Teteh, gimana sih ceritanya kok bisa sampai Shine ini gitu ya, si single ini tuh tercipta gitu. Jadi
siapakah yang Teteh bikin sendiri atau memang ada penawaran dari orang, terus kemudian gimana ceritanya bisa ketemu sama si mungkin pencipta lagu ini gitu. Nah itu satu hal yang aku nggak pernah kepikiran, nggak pernah bermimpi pun untuk punya single. Oke. Jadi karena aku fokus, aku untuk live stream aja aku udah bersyukur banget bisa dapet cuan nih dari sini gitu kan. Itu nggak pernah kepikiran. Nah terus pertama ketemunya dengan orang-orang di belakang lagu ini tuh, jadi dulu ada event promo single. Nah itu aku salah satu peserta. Salah satu peserta. Terus dan kamu mulai datang ke live streaming aku, mulai datang, terus kita kenal dan support dan gitu. Nah terus akhirnya pada satu titik aku masuk ke agensi under mereka. Itu, nah di agensi itu kan memang ada satu syarat, kita harus punya lagu, gitu kan. Nah itu kebetulan aku dibikin lagu di sini. Itu benar-benar aku nggak pernah kepikiran ya, karena aku merasa hello, di usia aku segini gitu loh ya, betul. Yang 27 tahun tapi lebihnya banyak. Iya, lebihnya banyak. Sama kita. Kan? Kita cuma beda, aku 24 lah ya. Nah terus mereka tuh mulai datang ke live streaming aku, suka dengan performa aku sama warna suara aku waktu itu. Nah setelah kita kenal dekat, nah akhirnya aku masuklah ke agensi di bawah mereka. Wow, salah satu agensi itu ya. Berarti aku tadi Teteh kan sempat ngomong ya bahwa ada orang di belakang layar ya. Kebetulan di belakang kita nggak ada layar gitu kan. Jadi aku boleh tahu nggak siapa sih sebenarnya orang di belakang layar itu gitu? Nah itu aku menyebutnya orang-orang hebat di belakang aku ya. Karena misalnya untuk bisa sampai titik ini pun aku tidak pernah kepikiran ke sana ya. Iya betul. Nah ini kebetulan yang mencipta lagu ini dan tim di belakangnya ini Bang Rio Adiwardana. Rio Adiwardana ya. Salah satu penyanyi juga. Nah itu awal mulanya aku ikut eventnya itu, dan timnya itu kan ada Cat and Claw. Ada Cat and Claw di situ, dan kebetulan juga aku take vokal itu di studionya Cat and Claw ya. Jadi Cat and Claw itu adalah pertama kali tuh aku masuk studio ya. Iya, gimana rasanya Teteh? Jadi Cat and Claw itu adalah salah satu rumah produksi under dari Next Art. Next Art itu adalah agregator musik di Indonesia yang kebetulan juga menaungi atau misalnya single-single aku dan single Teteh dan beberapa teman-teman juga lainnya keluar di situ, di Next Art itu gitu teman-temannya. Kalau misalnya teman-teman mau cari tahu, tinggal diklik aja di www atau cari tahu di www.nextart.id gitu ya. Nah, terus ketemu Bang Rio nih kan ya, Bang Rio ya kan. Nah, Bang Rio itu waktu pertama kali ngasih Teteh lagu gitu kan ya, apa sih yang dilakukan Bang Rio? Kan pasti kan kalau misalnya orang mau memberikan lagu gitu ya, pasti harus kayak searching dulu nih, survei ya kan, mulai dari genre suara ya kan, terus kemudian akhirnya si genre musiknya kayak gitu yang harus dipaskan juga dengan nada dasar gitu. Itu menurut pengalaman aku gitu. Nah, apa sih yang Bang Rio lakukan ke Teteh gitu pada saat sebelum menawarkan atau memberikan lagu yang Shine ini gitu? Nah itu ceritanya, kalau dulu ya, kalau setiap datang tuh aku mesti lebih banyak membawakan lagu blues. Nah, tapi mungkin dari kacamata seorang Rio Adiwardana, dari apa yang dirasakan seorang Adiwardana itu, mungkin aku lebih cocok di satu lagu yang aku bisa bilang semi jazz ya gitu. Semi jazz. Jadi Bang Rio ini awalnya nih ketahuan nih, Bang Rio stalking akun aku nih di lagu apa aku lupa ya. Nah itu mungkin itu salah satu bentukan surveinya Bang Rio. Ini seperti apa sih mengenali warna suara aku. Nah terus datanglah ke live aku, Teh, aku mau request ya. Oh boleh. Oh gitu. Request itu kan, ya. Request itu lagu pertama itu Iga Mawarni, Asmaran, terus Sade Adu, Smooth Operator gitu. Dan kebetulan memang Sade Adu itu penyanyi favorit aku banget. Oh gitu, penyanyi favorit ya. Pas banget berarti Teteh tahu lagunya banget, gitu ya. Oke.
Udah aku nyanyiin, oke Teh, thank you ya, oke. Nah terus nggak lama, selang berapa hari, Teh udah ada lagunya ya. Gitu. Itu yang terus aku tak dengerin tuh memang ada perpaduan ya di antara dua penyanyi yang kemarin itu, tapi lebih dominan kalau aku dengar dan teman-temanku yang denger nih, Sade Adunya itu kental banget. Jadi ada aku share ke teman aku yang, wah ini Sade Adu banget nih, kan dia tahu aku suka Sade Adu. Seperti itu. Jadi pas ya, pas si ramuannya Bang Rio itu dengan apa yang ada di Teteh gitu, jenis suara dan kemudian lagu. Boleh ini nggak Teh, sedikit aja lagu Iga Mawarni yang kemarin di request sama Bang Rio itu? Itu lagu Kasmaran ya. Kasmaran. Entah mengapa hatiku kini ku ingin sendiri, tak ingin aku berkawan lagi selain denganmu. Keren. Iya, Jakun ya kan. Sama aku juga ya. Nah, kalau misalnya yang Sade Adu? Sade Adu itu yang Smooth Operator, yang itu dong. Boleh dong sedikit aja. Saya mana ya? Diamond Life and Business Night. Aku lupa nah ya, saya yang referen aja. Smooth operator, smooth operator, coast to coast, LA to Chicago, Western Band. Seperti itu. Wih, minta tepuk tangannya dong. Yang di belakang layar, terima kasih. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak bisa lihat memang ya, di belakang layar itu ada kurang lebih 2000 banyak kurangnya yang menonton kita berdua. Banyak kurang. Ya, 2000 banyak kurangnya. Kurangnya banyak. Kurangnya banyak. Iya. Memang iya sih kalau misalnya aku dengarkan, wah, emang cocok banget gitu kan yang Shine ini ya. Cuma kalau boleh bercanda sedikit gitu Teteh ya. Teteh antara ngomong sama nyanyi emang beda banget. Oh, betul sekali. Sampai ada yang nggak percaya. Iya. Jadi dulu ada teman aku di satu aplikasi Smule. Dia teman duet aku sih, teman duet. Dia kan taunya aku suaranya ya Jakun lah ya. Iya. Ketemulah kita, dia ngajak ketemuan di Jogja, itu cowok. Terus oke, pas kita ngobrol-ngobrol terus dia yang, ini beneran Teh Gita. Kalau di aplikasi itu mereka manggil aku Gita. Kan? Ini beneran Teh Gita. Iya, emang kenapa? Kok beda ya? Seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya teman mendengarkan kita birbikan tuh jadinya berbicara. Iya berbicara dengan bernyanyi itu berbeda gitu kan. Nah ini yang ini ya. Ini salah satu yang kakak-kakak aku tidak percaya kalau aku bisa nyanyi. Dan aku dulu tidak pernah dipercaya untuk menyanyi. Oh gitu. Ya, karena ngomongnya aku cempreng. Nah itu terus aku nggak sampai tega mau ngomong cempreng, akhirnya keluar sendiri. Seperti itu. Jadi karena mereka yang, kamu bisa nyanyi juga. Nah, itu waktu aku mulai di Semula itu, kan aku udah sering juara gitu kan, event. Kamu bisa nyanyi juga? Ya bisa dong. Walaupun aku sendiri juga, ya aku bisa nyanyi gitu kan, kayak gitu. Karena, malah kemarin juga kakakku masih nggak percaya gitu, beneran gitu, karena yang dia tahu aku ngomongnya cempreng banget gitu pas nyanyi, kok Jakun banget. Jakun banget, malah jadi bagus loh. Udah, yang belum pernah dengar ntar kita kulik sosial medianya ya. Nah, kita lanjut ke, aku tertarik dengan single Shine ini gitu ya, karena aku sendiri sudah pernah mendengarkan. Jadi antara Shine dengan liriknya itu tidak ada hubungannya sebenarnya. Tidak ada kata shine, sebenarnya hubungannya ada sih. Shine itu sendiri, kata-kata itu tidak ada di dalam liriknya. Itu gimana ceritanya Teh? Itu pun aku, karena itu sehari sebelum launching kalau nggak salah itu yang, lah judulnya berubah Bang. Ya Teh, karena di situ satu pengharapan, anggaplah itu doa ya, doa dari seorang Nuri Adewardana. Kenapa Shine tuh jadi semoga ini single pertama Teteh bersinar ya Teh, istilahnya kedepannya semakin baik dan baik gitu, bersinar lah sesuai dengan judulnya. Nah itu sejarahnya, karena dulu itu judulnya itu ada di salah satu liriknya itu aku harus. Tapi itu pun satu keuntungan juga ya. Karena apa yang saat aku live tuh aku tak kasih judul itu. Terus mereka yang kirain lagu barat bukan, terus mereka mendengarkan kan, kok nggak ada lirik Shine-nya mana Kak? Memang tidak ada gitu. Makanya
memancing orang tuh mendengarkan lagi. Beneran nggak ini? Aku salah dengar nggak? Ternyata nggak ada. Iya benar ya. Mungkin trik marketing. Oke, trik marketing ya, salah satu trik marketingnya. Jadi teman-teman langsung aja dengerin lagu Shine dari Dinar Gita ya. Tanpa teh kalau nyari di Oh iya, tanpa teh, ya, tanpa teh, tanpa kopi, tanpa susu. Dinar Gita aja, langsung Gita. Dinar Gita aja. Ya dari Shine ini. Jadi sebenarnya menggambarkan tentang kehidupannya tadi cerita ya, Teteh cerita ya. Motivasi. Kehidupan motivasi yang seperti apa Teh? Sebenarnya dari lagu ini gitu, pengharapan apa sih yang ingin disampaikan Bang Rio ataupun Teteh gitu dalam menyanyikan lagu ini untuk ke semua penyanyi yang akan menyanyikannya gitu kan ya, atau kepada semua audiens? Ini tuh jadi apa ya? Kalau buat aku pribadi ini motivasi ya. Motivasi. Jadi untuk kita tetap apa ya? karena keluar akhirnya. Oke. Ulang. Ya oke. Motivasi. Oke. Apa yang ingin Teteh dengar itu disampaikan oleh si Bang Rio ini maupun Teteh ataupun penyanyi yang lain gitu. Jadi di situ kan ada salah satu lirik kerikil ya ada. Nah itu diambil dari situ. Jadi Bang Rio pernah bilang, pokoknya Teh, apapun orang mau ngomong apa di luar nggak usah didengerin ya Teh. Tetap kita tetap maju, tetap semangat apa. Nah di situ pun aku ya istilahnya memang betul ya dari tidak usah bergantung itu di suatu lagu ya. Kita menjalani hidup juga jangan pernah menyerah. Jangan pernah membuat langkah kita terhenti dengan apapun itu di depan kita. Rintangan sekecil apapun, sebesar apapun itu jangan pernah membuat langkah kita terhenti. Jangan pernah membuat langkah kita terhenti. Jadi motivasi ya. Itu ada di lagu itu. Makanya aku bilang, aduh ini jenis banget ya, hebat banget nih Bang Rio. Dan itu related banget ya, related banget dengan aku dan istilahnya lo kok tahu ya. Dan kok pas ya gitu. Oke. Seperti itu. Jadi si Bang Rio sendiri menciptakan lagu ini dan kebetulan relate dengan kehidupan Teteh yang sampai dengan 27 tahun lebih ini. Yes. Ya kan? Oke, lebihnya banyak. Kalau aku boleh tahu ya. Enggak sih. Enggak, ya udah. Terima kasih. N. Kayak susah emang antara dua menit. Iya lanjut. Dari kalau aku boleh bertanya, enggak juga sama aja. Ya Tuhan. Oke udah dulu. Maksudnya kita kursinya berjauhan ini. Iya. Aku di sini. Kangen. Aduh. Nah tadi kan Teteh sempat ngomong bahwa ini relate dengan kehidupan Teteh gitu ya. Nah dari lirik Shine, lagu Shine ini, single Shine ini, yang benar-benar membuat Teteh itu akhirnya, lirik ini nih gitu. Isi dari lirik yang mana gitu di dalam lagu Shine itu yang membuat, yang sangat related gitu loh buat Teteh kurang lebih dalam kehidupan ini. Ini, yang aku harus terus berjalan. Oke, aku harus terus berjalan. Bukan. Nah kan dia lupa. Nah, yang lirik kedua ya? Yang itu aku pernah cerita itu loh. Ya kan ini kan aku pertanyaan juga di misi ini, aku keluarin ya. Itu kan aku ada contekan nah. Oh gitu. Ini nggak diisi kan? Yang mana? Bukan aku. Oh ini, aku harus terus mencapai apa yang sudah aku impikan. Akan selalu ada kerikil, yang harus selalu kusingkirkan. Nah itu. Karena dari pengalaman hidup yang sudah 27 tahun lebih ini, iya. Itu kita menjalani itu maksudnya tidak mulus. Selalu aja yang tanpa disadari atau kita sadari itu selalu aja. Nah itu ada gitu ya. Makanya itu yang jadi aku yang hajar aja gitu. Hajar ya, pokoknya harus terus berjalan. Mau ada batu kerikil, batu kali, ya kan, pokoknya jalan aja terus gitu ya. Batu kali. Itu batu kali.
Itu pesan moral dari single terbaru Teh Dinar kita yang judulnya lagu itu Shine. Adalah terus berjalan apapun, pasti ya namanya hidup itu pasti ada kendala, pasti ada susah, pasti ada segala macamnya. Tapi nilai dari kehidupan itu sendiri adalah bagaimana kita harus terus berjalan, atau misalnya kita jatuh gitu, kita bangkit lagi untuk terus berjalan gitu, apapun kondisi dan keadaan kita pada saat itu. Betul? Yes, betul. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan terakhir gitu ya. Boleh dong dinyanyikan sedikit dari single Shine ini, Teteh? Oke. Sedikit, satu lirik. Satu lirik boleh, 2 lirik boleh, asal jangan lagu hati-hati. Oh iya betul, itu lagu baru. Single ketiga dari seorang gadis kaya. Salah, bukan. Oke, ini aku satu ini ya, ini bait pertama dari lagu Shine. Jadi gini. Begitu banyak cahaya, tak satu pun menerangi riuhnya suara ku dengar, tapi ku harus terus berjalan menapaki jalan kehidupan ini. Jangan ditanya sampai kapan, aku harus terus melangkah. Seperti itu. Terus melangkah ya teman-teman ya, jangan pernah berhenti ya. Yes. Apalagi kita di dalam kehidupan ini pasti nggak harus selalu mulus. Betul begitu Teteh? Betul. Nah, aku boleh di-spill dong kalau nih? misalnya mau mendengarkan single Teteh ini, itu bisa didengarkan di mana aja? Itu udah ada di 100 lebih ya platform digital. Itu aku contohinnya itu Spotify, terus Joox, ada Reso, ada iTunes, ada YouTube Music, ada YouTube juga, dan berbanyak lagi. Semua digital platform musik yang ada ya kan. Nah itu kalau misalnya teman-teman mau mendengarkan single dari Teh Dinar Gita yang judulnya Shine, itu yang Shine-nya aja sendiri tidak ada di lirik ya. Penasaran? Pokoknya di streaming lagunya didengarkan ya. Nah Teteh, kalau misalnya pengen lihat Teteh lebih gitu, boleh dong di-share sosial media Teteh itu bisa di mana aja gitu. Oke. Teman-teman yang pengen mengenal aku lebih dekat, itu boleh follow Instagram aku, TikTok aku di Dinar Gita. Kalau pengen lihat aku secara live-nya nih, aku ada di Wishing untuk live setiap hari, Senin sampai Minggu. Itu jam 7 malam sampai jam 9 malam di akun sama ya, Dinar Gita, tapi aku di belakang ada Next Art. Ya. Itu boleh teman-teman mau interaksi langsung dengan aku, boleh banget. Mau request lagu boleh banget. Seperti itu. Oke, Teteh hanya di Wishing? Ya di Wishing, di TikTok ada, tapi aku masih ya nggak serutin dan ini di Wishing. Karena waktunya agak susah ya. Iya regulerannya di Wishingnya. Oke, jadi teman-teman, demikian wawancara singkat aku dengan Teteh aku, Teh Dinar Gita. Ya, jadi silakan teman-teman dengarkan single terbarunya yang berjudul Shine dan follow semua akun sosial medianya di yang tadi sudah disebutkan ya teman-teman ya. Nanti di bawah sini biasanya ada gitu, akan di share juga gitu. Nah, sampai ketemu sama aku lagi di channel YouTube aku dan di konten-konten berikutnya aku. Pokoknya stay tune terus ya. Bye-bye, terima kasih banyak.